Efata, terbukalah. Selamat pagi. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, di mana Yesaya memberitakan pesan dari Allah untuk bersiap beriman kepada Tuhan, karena akan mengalami suatu peristiwa kalau tidak percaya kepada Tuhan lagi. Karena mereka tawar hati. Tawar hati yang dimaksud adalah bagaimana orang Israel yang dipilih Tuhan itu, karena mereka mengikuti budaya baru yang masuk lalu meninggalkan Tuhan. Akhirnya hati mereka dingin, tidak percaya lagi. Dalam situasi Asyur mau merebut memperluas wilayah kekuasaannya, mereka dipengaruhi oleh kerajaan Asyur. Dalam situasi itu, Yesaya berpesan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jika tidak, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang yang terus percaya dan beriman kepadanya akan mengalami sebagaimana tanah yang tandus kering akan menjadi sumber air. Akan ada kehidupan di mana pesan Nabi Yesaya itu terungkap di dalam diri dan melalui Yesus. Akan ada air kehidupan. Ia akan memelihkan mata orang yang buta. Akan membuat orang yang tuli mendengar dan lain-lain. Dan kita melihat, mendengar apa yang dikatakan dalam Injil. Ia dalam perjalanan melintasi Dekapolis untuk ke Galilea. Dekapolis itu 10 kota, tapi kota yang tepatnya belum tulis dalam kitab suci. Dekapolis itu masa budaya-budaya Yunani yang kuasai, maka mereka katakan Dekapolis. Dela artinya 10, Kapolis artinya kota, jadi 10 kota. Jadi tidak tahu tepatnya di mana. Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, apakah orang Yahudi atau bukan. Karena menyeberangi melewati kota-kota yang dihuni oleh orang Yunani. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak membedakan. Tuhan Yesus sangat respon terhadap orang-orang kecil, yang rendah, yang disingkirkan. Pasti sesuai dengan kebudayaan yang ada, orang yang demikian dianggap orang berdosa. Tetapi Yesus dari antara orang banyak, dia memilih dan membawanya sendiri ke tempat sendiri. Bagaimana Yesus menghormati orang lemah itu, orang yang sakit itu. Kita juga dipanggil untuk berbuat demikian. Mungkin orang yang kurang disapa masih banyak. Kita juga dipanggil untuk menyapa mereka, memberikan waktu yang tepat untuk mereka. Sebagaimana hal itu juga disampaikan dalam bacaan kedua tadi dalam surat Yakobus. Menghargai orang bukan karena keberadaannya, tetapi menghargai orang karena sesama ciptaan Tuhan. Kehidupan yang sama karena Tuhan, bukan karena kedudukan, karena posisi, karena jabatan. Tidak. Kita menghargai manusia karena dia adalah sesama yang lain. Paus Fransiskus dalam kunjungannya mewartakan dan orang sangat kagum. Dan kesaksian dalam media yang pertama posting yang saya ikuti, itu kesaksian dari teman-teman dari Muslim. Mengatakan bahwa Paus tidak perlu khotbah, tidak perlu bicara, sudah bersaksi dengan perbuatannya dan orang percaya. Kita juga belajar meneladani Paus kita, supaya orang lihat dan percaya bahwa orang beriman. Mari kita berdoa, semoga Roh Kudus, napas hidup, roh yang Tuhan Yesus hembuskan dan tiupkan, lalu orang tuli itu mendengar, roh itu juga membuka hati kita untuk mendengar kehendak Tuhan. Semoga demikian.